Habib Abdullah bin Muhammad bin Salim bin Idris Al-Jufri. Beliau itu kan, kalau kita kan dengan murid-murid beliau itu, artinya dia betul-betul berada di tengah-tengah murid biasa. Artinya dia mengajarkan ilmu itu sesuai biasa dengan apa yang diajarkan oleh Habib Idrus. Misalkan beliau itu kan memegang satu bidang studi. Pada saat itu kita di pesantren ada bidang studi yang diajarkan itu seperti adab. Kan ada ilmu adab, tentang adab. Di situ kan ada yang pernah diajarkan beliau kepada kami dari semua murid beliau itu, ketika mendengarkan apa yang dipaparkan oleh beliau. Misalkan dalam satu kumpulan bait syair dari Habib Idrus itu kan ada yang di situ kan kalimatnya, misalkan ilal ilmi ad'u wa tuqa kulla muslimi bihali wa mali wal yara'i wa bil fami. Dan bait syair ini sekitar kurang lebih 40 itu bersambung terus. Maka ada poin-poin yang diambil di situ yang sangat memberikan dorongan kepada para murid-murid itu untuk bangkit belajar dengan semaksimal mungkin. Jadi diantaranya kalimat tadi itu ilal ilmi. Nah, kalimat itu menandakan dari awal yang diberikan oleh Habib Idrus kepada murid-muridnya juga, dan terutama kepada Habib Abdullah ini, kebetulan langsung lagi mengajarkan kepada murid-murid beliau sampai ke bawahnya. Ilal ilmi ad'u, kepada ilmu, maksudnya ad'u, aku mengajar. Nah, wattuqa, dan ketakwaan, kulla muslimi, setiap muslim. Nah, jadi pada saat itu di hadapan para murid itu menandakan bukan cuma murid itu nanti yang akan mentransfer lagi itu kepada orang-orang yang diajar oleh para muridnya itu. Sehingga murid beliau itu kan bukan cuma satu, banyak jumlah. Di antaranya ada beberapa orang yang dia bawa biasa kalau beliau mau menginspeksi itu sekolah-sekolah. Di antaranya ada kunjungan, misalkan tahun 80-an itu sekitar 81 itu kita kan pernah berkunjung ke daerah-daerah pelosok dibawa oleh beliau. Ada beberapa orang, di antaranya sudah almarhum Ustaz Ruslan Taha itu, di antaranya itu. Di antaranya juga ada muridnya yang bernama Syarif Hashim itu. Ada murid beliau barangkali jadi dosen sekarang sudah. Masih ada. Di Unisa juga. Masih ada. Di Unisa ya. Di antaranya itu, dan banyak muridnya. Banyak, di antaranya ini yang saya ceritakan ini. Dan kita pernah berjalan pada saat itu sekitar 80-an itu, kurang lebih 1 bulan barangkali di jalan sampai ke Gorontalo, ke sana itu. Sampai ke Gorontalo itu, sehingga di setiap sekolah yang ada, yang di kampung-kampung, misalkan dia mulai dari Pantai Timur. Dari Pantai Timur itu kan ada singgah di Ampibabo. Singgah di Ampibabo, di mana ada sekolah. Jalur ke sana itu masih banyak lagi sekolah. Di setiap kita singgah itu, kita ada pertemuan dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat. Di samping itu masuk ke sekolah yang ada kita mengajar di situ, muridnya dengan gurunya. Saya biasa di antaranya itu
ada mengemukakan itu kalimat seperti bait syair itu yang kita kita lakukan, kita kumandangkan seperti nasyid itu yang kita baca. Itu menandakan bahwa inti dari dakwah itu apa yang dipaparkan oleh Habib Idrus itu dalam soal keilmuan misalkan, juga disampaikan lagi kepada masyarakat, misalkan supaya aktif di dalam pengembangan madrasah. Itu tetap dianjurkan itu dakwah itu, karena berdasarkan tadi itu ilal ilmi adu wa tuqa kulla muslimi itu bihali wa mali, dengan apa? Dengan keadaan. Beliau juga pada saat itu orang yang bersahadat, keadaan beliau juga pada saat itu ya mengambil sebagaimana apa yang pernah dipaparkan oleh Habib Idrus juga. Dari langkah-langkah itu beliau bawa dengan keadaan seperti Habib Idrus itu juga. Karena mereka kan dekat juga dengan masyarakat. Jadi perjalanan itu itu lama kita menginspeksi itu sekolah. Itu sekarang ini pada saat itu bukan seperti keadaan kita sekarang yang sudah punya fasilitas yang lengkap. Dulu itu masih sekitar tahun 80-an itu masih ada kita pakai gerobak juga. Masih ada juga gerobak itu. Masih ada juga pakai trek. Pada saat itu. Jadi tidak ada yang lain. Yang didakwakan itu adalah memotivasi itu masyarakat supaya tetap memperhatikan itu pendidikan. Karena pendidikan itu kan sangat utama, itu menentukan dari semua kegiatan yang akan memberikan lebih banyak manfaatnya kepada masyarakat. Itu yang diantaranya. Jadi bait-bait syair yang diajarkan oleh beliau itu dari sejak di sekolah itu, kita juga mengamalkan itu. Kita amalkan, karena anjuran itu pada prinsipnya tetap kita mengajar sebesar dan sekecil, sebanyak dan sedikit apapun. Karena anak-anak al-khairat itu sangat dibutuhkan keilmuan mereka itu di masyarakat. Di masyarakat, karena masyarakat itu ada yang belum paham tentang agama, sehingga mereka perlu pembinaan, di antaranya dasar-dasar agama, itulah ilmu. Jadi kelanjutan daripada bait syair itu, bihali wa mali, itu keadaan beliau. Apa yang kita bawa ke sana itu dalam perjalanan itu kan minum kita apa ala kadarnya, sehingga di kampung itu kita masyarakat sambut dengan baik. Kita juga sosialisasi kita itu sama-sama dengan masyarakat. Apa yang dimakan masyarakat kita juga makan itu. Jadi pada saat itu, pada masa itu, jadi kita tidak ada barangkali berpikir sesuatu yang berlebihan, biasa, sederhana itu pelaksanaannya. Jadi perhatian masyarakat itu terhadap pendidikan itu sebenarnya karena dorongan-dorongan yang kita berikan itu, sehingga di masyarakat itu apapun yang terjadi itu masih teringat itu. Ketika disebutkan, oh ini al-khairat, ini al-khairat. Al-khairat itu artinya ada papannya di situ atau tidak ada papannya, itu masih tetap orang akan mengatakan, oh al-khairat ini. Satu saja mereka itu yang ada guru di kampung itu, insya Allah akan memberikan warna tersendiri. Itulah kelebihan-kelebihan yang ada dibawa oleh murid-murid Habib Abdillah
Dan awalnya itu memang kan dari Habib Idrus yang sudah pernah juga seperti langkah itu yang beliau lakukan, perjalanannya dari Palu ini sampai ke Gorontalo, sampai ke Poso, ke daerah-daerah yang terpencil. Jadi itu yang mengikuti langkah jejak dari pendirinya itu, sampai murid beliau, sampai kepada ya termasuk cucu beliau ini kan. Beliau ini kan yang masih terdekat, Habib bila kan terdekat dengan Habib Idrus juga. Jadi di samping itu ya ada, karena Habib Sagaf juga kan terdekat sebelum beliau berangkat ke sana. Nah itu semua. Jadi kalau Habib Abdillah, kita yang mengalami juga itu perjalanan seperti itu. Juga Habib Sagaf itu di antara beberapa orang kita pernah dibawa berkhutbah masih ke daerah Bora ke sana itu. Nah itu Habib Abdillah juga pernah kita dibawa sampai ke daerah, sampai ke Dolo ke sana itu. Bahkan sampai ke wilayah ini ya, termasuk wilayah Palu Utara sini, ke Tawili ini. Nah itu beliau sampai bukan cuma di sini, sampai ke Wani itu. Nah, daerah ini sampai ke Wani sana itu kan beliau, bahkan saya sendiri belum sekolah di perguruan pusat, masih ada cabangnya di sana. Nah itu beliau sudah pernah datang juga. Itu diantara langkah-langkah yang menjadi motivasi bagi murid-murid beliau juga untuk mengikuti jejak beliau. Nah jadi Al-Khairat itu luas sekali. Bukan cuma kita kenal barangkali di tempat yang berfokus begini, bahkan sudah dikenal sampai mancanegara kan, yaitu Al-Khairat. Nah oleh sebab itu ini Habib Abdillah adalah beliau termasuk orang yang sudah mempraktekkan perjalanan itu. Ketika itu beliau membawa beberapa orang murid untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ada. Jadi sekolah-sekolah yang ada sekarang itu bukan berarti tidak ada, dia sudah berkembang di sana juga. Nah, jadi berkembang, ada yang sudah sanawiyah, dulunya ibtidaiyah atau MDA, sekarang berkembang menjadi sanawiyah. Ada yang sudah SMP, tapi program-program itu masih terus tetap berjalan. Itu barangkali di antara yang sekitar yang pernah kita alami dalam perjalanan itu. Jadi sampai di di satu daerah yang ada di Gorontalo, yang ada di Dembe, itu kan di Gorontalo itu kan ada madrasah ibtidaiyah sanawiyah di Dembe. Ada juga madrasah yang ada di pusat kotanya itu, pernah semua kita kunjungi. Kenapa itu? Karena di situ banyak guru-guru Al-Khairat, yang mengajar, yang juga sudah ditempatkan di tempat itu. Juga mereka dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada untuk mengembangkan pendidikan, khususnya pendidikan agama pada saat itu. Nah, jadi itu barangkali di antara perjalanan saya sekitar tahun 80-an dengan teman-teman saya yang ada pada saat itu. Barangkali itu yang saya berikan keterangan sesuai dengan apa yang saya ingat.